Oh, sebenarnya ada isu-isu rumor bahwasanya sebentaran lagi tuh Menteri Pertanian bakal diganti sama Pak Jokowi. Ya, gue sih deg-degan. Deg-degan? Takutnya di calling. Tahu nggak? Ah, Tahu nggak? gua harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Nah, jangan tahu sampai nggak? kelihatan nggak tahu. Tahu nggak kenapa? Kenapa katanya? Ya, karena dia itu nanam pari ya 10 hektar, pahit semuanya. Nah itu salah satu kegagalan. Gue yakin itu satu kegagalan. Gue bisa aja deh. Gue mancing-mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman baik di rumah. Ketemu lagi barengan gue Erik. Dan saat ini ngobrol baik jalan-jalan sedang ada di Kopi Kolecer. Dan untuk teman baik sore hari ini kita ada ini adalah ownernya dari Kopi Kolecer. Persilahkan. Oh ya, sebelum kita ngobrol panjang ya, karena jarak kita juga lebih dari 1,5 meter, kita juga udah prokes dan kami juga udah divaksinasi. Kita ngobrolnya dibuka aja biar jelas. Oke, aman. Oke. Vaksin udah 2 kali, bro. Udah 2 kali? Aman. Wah, udah hijau nih. Udah. Syarat. Kalau nggak bisa kemana-mana iya ya. dulu. Oke, silakan Mamang perkenalkan dirinya. Oke. Nama Ogi Fatu Zaman. Oh iya. Terus apa statusnya? Apa nih? Udah cukup kali ya? Nama. Gitu. Panggilannya? Panggilannya Ogi aja lah. Yogi. Ogi. Mang Ogi. Oke, nah ini untuk teman baik yang di rumah, Mang Ogi ini kita angkat karena beliau ini adalah sebagai entrepreneur muda yang agak nyeleneh lah kalau menurut gue ya. Angkat kirain kalau gue ringan. Oke. Kita angkat karena Mang Ogi ini emang nyeleneh. Jadi Mang Ogi ini punya usaha yang tentunya ini agak unik gitu ya. Namanya apa, Mang? Ini, Kopi Kolecer. Kopi Kolecer. Kopi Kolecer. Kenapa namanya Kopi Kolecer? Menyesuaikan. Di sini kan kearifan lokalnya Kopi Kolecer. Kolecer ya. Sehingga ya kita simpel aja lah. Okay. Udah Kopi Kolecer. Nah, gue mundurin lagi. Kolecer itu apa? Kolecer itu baling-baling bambu. Baling-baling. Yang biasa dibilangin sama Doraemon. Baling-baling bambu. Hai, baling-baling bambu. Tapi dalam diameter ukuran gede gitu ya? Betul. Okay. Ini banyak. Nah, pengen tahu sejarahnya kolecer itu tuh sebenarnya bagi masyarakat Sunda tuh dipakai untuk apa sih? Nah, kolecer itu adalah tradisi petani sebenarnya. Memang di sini punya sejarah kolecer waktu itu. Jadi ketika kolecer, ketika menjelang panen, petani pasang kolecer untuk usir hama burung, belalang dari suara dan putarannya itu. Jadi takut gitu. Ya? Takut. Nah, dari kita bangkitkan lagi sama teman-teman di sini, sama warga inisiatif bareng bikin festival kolecer. Oke, tahan dulu. Sebelum itu kita baru ngomong nama ya. Nah, ini alamatnya di mana nih tempatnya kopi ini? Ini namanya awalnya Kampung Wangun. Sekarang udah Wangun. jadi Kampung Kolecer. Ganti nama. Lebih ngambil ke apa ya? Karena viralnya. Iya. Nah, itu. Desanya Cisayong, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya ya. Dan ini dari jalan utama sampai ke sini tuh berapa jarak? Berapa ini kilo? Sekitar 500 meter. 500 sampai meter. 600 lah gitu. 500 meter. Berarti kalau jalan kaki lumayan. Ini terapi diet, terapi sehat lah masa pandemi. ya, lumayan ya, yang kayak gue gini kan big size itu. gini ya. Bener. Budayakan lagi jalan kaki lah. Jalan kaki lah ya. Biar sehat gitu. Ya, oke gitu ya. Betul. Jadi untuk teman baik di rumah yang mau kesini itu sebenarnya aksesnya mudah banget. Kalian bisa berhenti aja, lihat di sana tuh ada desa Cisayong ya. Kantor desa atau ini ada pelangnya juga kok, Kampung Kolecer. Tinggal jalan aja ke sini kurang lebih 500-600 meter. Ya. Dan kalau misalnya pengen tahu lebih jelasnya, nanti tontonnya di video traveling Kampung Kolecer. Betul. Sekalian harus mampir. Harus mampir. Biar atmosfernya dapat. Ya. Pokoknya jangan patah hati, tidak direkomendasikan. Orang patah hati bisa dalam. Oke. Di sini banyak sungai bisa nggak?
bisa nyebur. Jadi jangan yang lagi patah hati ke sini Ya, gitu ya. betul. Terlalu dalam ya. Terlalu dalam Terlalu gitu. Nih lihat suasananya bisa Ya. terbawa lah. Nah, Mang Ogi pengen nanya. Ini mungkin bagi sebagian orang ya, nyeleneh lah ya. Lu tuh termasuk nyeleneh Nah, nggak tahu deh gua nggak tahu. buat tempat ngopi gitu kan. Tapi jauh, cuman emang enak sih kesini gitu. Idenya apa awalnya? Kok bisa kecetus pengen buka usaha ini? Kalau ide si bikin usaha ini sih karena memang kita juga punya apa ya tanggung jawab lah. Ya. Tanggung jawab ketika ini dibuat ada kampung kolecer. Kita dibuat bagaimana orang kesini bukan hanya sekedar dikenyangkan matanya, tapi juga Apa? perutnya juga. Apa? Di perutnya juga, terus ya ada tempatnya untuk nongkrong kopi. Ya. Nah kalau dianggap nyeleneh, kenapa gue bikin kopi di sawah ini? Ini basicnya karena gue ikhlas. Oke. Ikhlas. Ikhlas kenapa? Ikhlas gue nggak orang datang. Oke. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Karena Iya. harus ikhlas. Soalnya apa? Satu akses. Ya. Yang kedua juga orang ngapain ngopi di sawah Ngapain awalnya gitu. jauh ya. Gitu. Pada akhirnya gue berpikir gimana caranya orang dipaksa gue ke sini. Oke. Tapi gue ikhlas. Ikhlas. Wah. Nah, ini di sawah, tengah sawah gini awalnya tuh memang listrik gimana nih? Listrik awalnya. Udah ada apa gimana? karena di ujung sana ada penduduk tuh. Oh, ada iya. penduduk, kita masih bisa akses listrik sini. Oh, masih bisa. Oke. Gitu. Meskipun jauh, Meskipun jauh. tapi tetap ada. Tapi kan persoalannya Hah? ketika bikin di sini bagaimana bisa membuat orang bisa nyaman di sini. Benar. Sehingga mereka harus terpaksa datang ke sini. Nah, ini nih masuk Betul. barangnya. Terpaksa harus datang ke sini. Ya, harus mau datang tidak ke mau. sini. Gitu. Mau nggak nih? Mau nggak ya? Gua kasih sesuatu di sini. Oke. Apa? Oke. Alam. Oh, Gitu. view. Nah, jadi emang sih teman baik ya. Jadi lelahnya kita itu terbayarkan pada saat kita udah sampai sini. Pertama itu memang tempatnya tuh cozy lah ya. Jadi di luaran situ panas, tapi ketika sini atmosfernya beda, dingin. Beda, dingin. Ini sangat diberkati. Sangat berkah. Karena lebih dekat dengan langit. Saya sawah aja. Satu sawah, Iya. kearifan lokal kita menjaga. Ini yang kebayang nggak? Kalau di sini ada jalan sampai mobil sini sampai, Iya. kebayang nggak? Berapa tenda terpal yang bakal terpasang di sini? Oh, benar. Kan kebanyakan tempat-tempat yang dianggap enak ketika akses mudah, yaitu jadi primadona bagi orang mendulang uang. Uangnya. Nah kita di sini bukan mendulang uang, Oke. tapi mendulang keuntungan. Keuntungan. Bukan. Kita kesini memberikan Uang, sesuatu. Keuntungan iya ya kan? Kita memberikan sesuatu ini. Gitu. Suasana gitu. Nah Iya, itu iya. ikhlas. Nuansa. Harus ikhlas. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Nah makanya kebayang nggak kreditnya kalau di Kreditnya. sini akses. Nah, Bagaimana kelemahan jadi kelebihan? gimana tuh? Ya kelemahan kita akses. Akses. Tapi Kelebihan jadi kita mereka dipaksa ke sini karena mereka ingin menikmati sesuatu yang masih alami. Oke, dan itu mahal ya. Itu mahal. Jarang terjadi juga Betul. dan nggak ada di tempat yang lain. Betul. Pingin suara kodok aja harus download. Di sini ada ya? tersedia gratis. Jangkrik, kodok. Udara bersih, Wih. suara jangkrik, suara kodok gratis. Gratis. Gratis, bro. Iya, Gak usah iya, bayar. nggak Silakan bayar. menikmati suara angin, suara kolecer bebas. Oke. Gitu. Ini awalnya mulai tahun berapa sih dibuka? Baru-baru sih Berapa? ketika awal-awal Berapa? pandemi. Oh, pandemi tahun 2019 berarti. Apa 2020? 2019 akhir lah. 2019 akhir. Nah, ini kan pandemi itu memang ini ya, menghantam. Betul, memporak-porandakan hati dan jiwa. Nah, itu gimana bisa survive? Apakah ada tips trik atau kayak gimana? Nah, itu satu mungkin ya tadi ikhlas lah, Oke. ikhlas. Yang kedua bagaimana supaya di masa pandemi kita masih tetap bisa survive. Ya artinya kita berikan sesuatu yang ketika masa pandemi ini orang-orang membutuhkan aman. Oke. Di sini kan outdoor, Outdoor. terbuka. Oke. Jiwa seseorang itu tidak sebagai manusia karakternya. Tetap Tinggi ingin banget. hiburan. Tinggi banget obrolan. Bener, ingin Iya, hiburan lah. iya, iya. Ingin menikmati sesuatu yang bangga. Menikmati kopinya. Iya. Oke, nuhun. Tetap Terus? kodrat manusia ingin hiburan, ingin Oke. ke tempat yang nyaman. Tapi bagaimana bisa tetap aman? Oke. Nah, di sini kan angin berembus kencang. Oke. Social distancing bisa terjaga. Ya, dan aman lah ya, Betul. nggak Aman. indoor ya, karena sebenarnya memang habit orang pada saat masa pandemik ini dari senangnya dulu ke mall, sekarang ke tempat-tempat outdoor. Betul. Ya. Dan kolecer baling-baling di sini itu mengandung ion-ion.
dan bisa menghancurkan. Makanya diberkati sekali. Amin, 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 amin. Bisa aja ya kan. Promo. Promo. Bagaimana orang harus datang. Nah, ini juga karena ngomong promo ya kan, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya ini untuk produk autentiknya yang ada di sini yang memang ikoniknya sendiri apa sih? Ada beberapa. Kalau dari kopi, kopinya ada signaturnya On The Rock. On Rock. Itu juga bagaimana kita bisa survive di masa pandemi. On The Rock itu ada kopi lemon sama madu. Oke. Kopi lemon madu itu kan komposisi yang luar biasa untuk imun tubuh. Sehingga, nah datang ke sini dengan jalan kaki keluar keringat. Ya. Ya minimal kita menghindari lebih sehat lah. Sehat. Ya, datang ke sini juga kasih On The Rock. Ya. Imun tubuh melonjak lah. Ya. Booster. Dan kalau terbuka begini kan ultraviolet dapat gitu ya. Betul. Sinar Vitamin matahari. D-nya dapat, udah sempurna sebenarnya. Nah, benar-benar. Bisa aja ya. Nah, itu kalau dari sisi kopinya. Kalau dari sisi makanannya apa? Makannya ada mirebeh. Mirebeh. Apa tuh? Mirebeh itu mie dengan kayak akan rempah dan sayur gitu. Proteinnya ada dari telur. Oke. Ini gue serius nih. Gue jadi promo nih, promo masakan. Gak enak sih sebenarnya mah. Gak apa-apa. Gak enak sama yang lihat gitu. Nanti kita insert videonya ya. Oke. Takut-takut jadi penasaran gitu. Takutnya gitu. Memang harus mengundang penasaran. Ya, takutnya jadi penasaran gitu. Ya. Dan setelah penasaran takut jadi ketagihan. Oke. Gitu. Tagihan aja. Nah itu si komposisi mirebeh itu kita ambil nama mirebeh. Kalau Artinya? bahasa Sunda itu meringis. Meringis berantakan tadi kalau tadi teman. Meringis berantakan. Berantakan. Jadi ketika makan mirebeh itu kita bener-bener karena pedesnya, signaturnya emang bawaannya rasa dasarnya sudah basicnya sudah pedes. Karena ada rendang di situ, ada bumbu rendang. Berarti nggak perlu karet tua ya nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Udah pasti Kalau pedes. masih kurang rebeh kita hajar lagi. Oh, iya. Dengan cabai domba. Oke, itu adalah mengenai produknya. Kalau dari sisi strategi pricingnya gimana nih? Apa mungkin lebih affordable atau mungkin ke medium high class gitu harganya? Ini kan wisata desa ya. Oke. Wisata desa, kita juga harus bertanggung jawab terhadap moral. Ketika perekonomian sedang terpuruk, ya kita juga berkompromi. Wisata desa dengan harga kopi juga yang sangat terjangkau. Arif lah bahasanya. Kearifan ya. Arif dan Sangat bijaksana. Ya, itu Bisa ya, diukur lah, bisa dibandingkan dengan ya. kedai lain gitu. Oke, itu dari sisi pricing. Dan kalau dari promo-promo katanya banyak nih event-event ada di sini. Ada lah beberapa event. Ya kita juga ketikanya kan wisata rekayasa, kita bertanggung jawab. Kalau misalnya wisata ini mati karena kita tidak berinovasi juga sayang gitu. Sayang. Ini wisata kearifan lokal yang didukung oleh masyarakat semua. Sehingga kita harus berinovasi bikin kegiatan seperti tanggal 9 nanti. 9 Oktober. 9 Oktober itu ada festival bebetian. Nah, itu kayaknya nggak ada lah di mana-mana festival bebetian. Memang harus extraordinary kalau di sini. Makanya mereka ditarik untuk datang itu kita bikin sesuatu yang extraordinary. Oke. Gitu. Ada festival bebetian sama pegangan musik budaya tradisional. Itu selama 1 harian. 1 hari penuh sampai malam. Sampai malam. Oke. Jadi untuk teman baik yang nonton video ini, jangan lupa datang tanggal 9 karena ada event yang tadi bebetian. Dan mudah-mudahan sudah diedit dan diposting sebelum tanggal 9. Kalau telat ya kan. Nah, promo diposting tanggal 10, promo tanggal 9 luar biasa itu. Betul, kita harus mendadak bikin acara lagi. Gak apa-apa, ini pressure ke editor ya kan. Pressure aja ya kan. Iya, semoga ikhlas sih. Mengedit kami. Oh, ada iya, aman. Oke. Lagi aman ya. Santuy. Ambil. Ini kan kalau gua sih ya menilai dirimu tuh juga sebagai pejuang kearifan lokal ya. Bisa memanfaatkan momen. Gak bisa dimakamkan di Kalibata. Oh jangan. Maksudnya bisa melihat potensi ya nggak? Sekarang ya karena jarang-jarang orang ada bisa lihat, oh ini proyeksi peluang untuk bisa jadi usaha kesini gitu ya. Ya mungkin nggak ada orang yang kepikiran dulunya. Nah, pengen tahu sih dari Mang Ogi sendiri sebenarnya Mang Ogi kapan sih atau pernah nggak sih dirimu tuh merasa ada pencapaian titik paling rendah dan apa pencapaian titik paling tingginya gitu? Sebagai seorang Mang Ogi, apa tuh pengen tahu? Kalau titik pencapaian paling rendah sih kayaknya
lebih sering. Sering. Ya, Gue pikir nggak ada, Betul. malah lebih sering dijawab. Lebih sering. Oke. Ketika tanggal mendekati tanggal tua dan ada telepon berdering. Dari para bangkir-bangkir. Iya, iya. Nah, itu titik pencapaian terendah itu. Iya. Iya. Titik pencapaian tertinggi Gimana? dalam kehidupan sih menikah. Menikah ya? Menikah dan punya anak. Gue Alhamdulillah. merasa lengkap gitu ya. Gua merasa lengkap. Dan itu jadi pondasi untuk bisa bersandar ketika ada persoalan. Oke. Tapi kalau persoalan datang dari rumah, nah itu yang Ya. berbahaya. Sandarannya bingung kemana. Berarti nggak tahu kemana lagi. Kalau boleh tahu udah menikah, anak berapa? Anak sekarang udah 3. Anak 3 Cukup lah. produktif. Cukup produktif. Apalagi di musim hujan. Apalagi lagi pandemi. Pandemi. Kemarin PPKM. Nggak kemana-mana ya. Betul, gitu. Iya. Oke, kalau menurut gue sih Mang Ogi itu adalah sesosok yang bisa dijadiin panutan lah minimal untuk. Lu ya, Iya. jangan. Nggak ini dari gue. Jujur. To be honest ya. Gua nyari nggak ridho itu. Nggak. Serem itu, jadi panutan. Bisa sesat soalnya. Jangan. Karena Mang Ogi ini juga dulunya tuh backgroundnya juga bukan seseorang ya. Jin. Iya, nggak maksudnya. Ya mungkin orang menganggap atau melihat secara sangat ordinary ya. biasa atau mungkin gitu. sebelah mata lah sebagai anak-anak dari sisi yang musiknya apa gitu ya. Tapi juga akhirnya bisa move on, malah bisa lebih produktif dan juga tadi ya dari teman-teman juga kan sangat bangga gitu ya. Oh ya, Mang Ogi ini adalah sesosok yang akhirnya punya pencapaian lah gitu ya. Yang pertama gua senang sebut ada yang bangga. Ada yang bangga karena nggak merasa. Ya. Gue kaget. Iya, Seneng terus? banget lah ada yang bangga. Boleh nanti di ini ya Nomor rekening. IG-nya follow aja. Terus gimana? Ya jadi lebih ke kalau dari sisi Mang Ogi sendiri apa sih mimpi yang belum dicapai lah gitu ya. Apa sih yang masih pengen diraih lagi setelah apa yang udah dimiliki sekarang nih? Gue banyak bertransformasi kayaknya. Sebenarnya gitu. Dari berbagai gue nyaris banyak latar belakang yang sangat dinamis lah, sangat dinamis. Dari mulai anak tongkrongan. Ya, dari titik nolnya ya. Gue bisa ganti warna rambut, tahu tuh. Bisa ganti warna rambut seminggu sekali waktu itu. Bahkan lebih ya, ketika ada acara segala macam. Kalau bahasa sekarang apa yang gembel gitu. Dari mulai ngegembel, terus bertransformasi, terus gue belajar mencari. Jadi kalau gue sih berpikirnya gini, satu pandangan, satu perspektif itu, satu angle itu selalu pasti ada yang istimewa. Gitu. Di setiap kita satu pandangan ya. Melihat kemanapun itu satu frame di situ ada yang istimewa. Dan ketika kita tahu cara menggali potensi itu yang istimewa, nah, gue pikir apapun itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dijadikan peluang. Gitu. Baik secara materi maupun dari secara pendidikan atau dari wawasan. Nah, gitu. jadi mimpi apa yang belum tercapai dan pengen segera mencapainya itu apa? Kalau yang belum tercapai sih jadi presiden gue. Jadi presiden? Serius. Karena gue merasa gue merasa ada sanggup nih ngurus negara. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa ya, jadi presiden. Gitu. Amin. Ya, gitu. Tapi kan lebih beruntung Pak Jokowi. Iya. Gitu. Iya. Nah, terus sebentar. Itu dari bajunya ini udah sangat penuh pesan banget ya. Proud to be a farmer. Ya. Itu merasa bahwa ada petani itu underestimate hari ini. Dia merasa petani itu di kelas berapa gitu. Iya. Gitu. Padahal petani itu udah benteng pertahanan. Pertahanan terakhir lah. Pertahanan terakhir. Negara kalau tidak ada petani gue bisa bubar. Nah makanya gue bikin ini simbol ini walaupun gue bukan petani pure ya, baru bisa menanam 1-2 gitu. Tapi gue merasa bahwa petani itu harus menjadi sebuah kebanggaan hari ini. Kenapa? Anak muda kan lebih memilih menjadi urban, menjadi pegawai gitu segala macam itu. Padahal petani itu luar biasa menurut. Tahu nggak sebenarnya ada isu-isu rumor bahwasanya sebentaran lagi tuh Menteri Pertanian bakal diganti sama Pak Jokowi. Ya, gue sih deg-degan. Deg-degan. Jadi calling. Tahu nggak? Tahu nggak? Gua harus tahu. Harus tahu. Nah, tahu nggak? Kelihatan nggak tahu. Tahu nggak kenapa? Kenapa katanya? Ya, karena dia itu nanam pari ya 10 hektar
pahit semuanya. Nah itu salah satu kegagalan. Gue yakin itu satu kegagalan. Gue bisa aja deh, gue mancing-mancing. Tapi benar, itu satu kegagalan. Harusnya nggak pahit ya. Iya. Harusnya pahit banget. Parah ya kan, 10 hektar nanam paria, pahit semua ya kan. Mau diganti. Sorry ini joke ya. Nah, jangan sampai ini dark jokes. Tapi kalau misalnya gue di calling jadi berarti pertanian, mampu nggak bikin pertanian paria 1 hektar jadi manis? Gue juga nggak sanggup. Nggak sanggup. Gitu. Gue mundur lah. Mundur ya. Mundur. Bener. Oke, menarik sekali kita ngobrol sama Mang Ogi. Mang Ogi, sebelum kita bakalan tutup sebagai closingan ya, kira-kira ada nggak sih pesan baik yang bisa sampaikan sama teman baik di rumah? Betul. Gini, di era sekarang gitu ya, Ya. kita harus survive. Survive. Jangan berpikir kita harus maju dulu. Survive aja dulu udah beruntung. Makanya setiap pandangan, setiap sudut pandang, setiap frame yang kita lihat selalu ada yang istimewa di situ. Ketika kita mengambil peluang itu, pasti ada sesuatu yang bisa bikin kita lebih maju. Siap. Jadi ngerubah point of view gitu ya. Betul, point of view. Gimana tadi kelemahan tapi Menjadi kelebihan. jadi kelebihan dan bisa belajar ke semua orang gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Wasiat? Maksiat. Wasiat. Oh, kirain maksiat. Serem aja. Enggak lah, paling apa ya? Jangan berhenti belajar lah. Jangan berhenti belajar. Udahlah, selesai, jangan berhenti belajar. Sip. Baik, teman baik, itu dia obrolan kita sama Mang Ogi ya, sebagai owner dari Kopi Kolecer yang sangat fenomenal di daerah Kabupaten Tasikmalaya ya. Itu aja, kita pamit. Thank you banget untuk kalian semua. Jangan lupa jika suka dengan konten ini, video ini, di komen, di subscribe channelnya dan sebarkan ke semua media sosial kalian. Oke, gue pamit ya. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.